Takdib. Takdib di sini artinya seorang pendidik lebih mengacu kepada pemberian akhlak kepada seorang peserta didik, di mana agar peserta didik tersebut berakhlak karimah dan dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu taklim, di mana taklim ini lebih mengacu kepada pendidikan, di mana seorang pendidik memberikan materi atau penjelasan kepada anak didiknya berdasarkan dengan umur peserta didik tersebut, atau berdasarkan kebutuhan yang diinginkan, kebutuhan anak didik tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan dari pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia menjadi yang membentuk watak manusia menjadi sehingga terbentuk menjadi insan kamil. Insan kamil artinya di sini insan kamil di sini manusia yang utuh baik secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain dan masyarakat luar, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Yang kedua yaitu dasar-dasar pendidikan Islam. Ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Yang kedua yaitu as-sunnah atau ijtihad, yaitu segala as-sunnah atau hadis, yaitu segala sesuatu perkataan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai suri toladan. Yang ketiga yaitu sikap dan perbuatan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu ijtihad. Ijtihad artinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu hukum atau menentukan suatu hukum yang belum penjelasannya belum rinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu landasan aplikatif pendidikan Islam. Landasan aplikatif pendidikan Islam itu dapat diartikan dari dasar-dasar pendidikan agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran di sini merupakan sifat atau firman Allah yang dapat menjadi petunjuk bagi umat manusia, dan Al-Quran ini bersifat universal. Yang kedua yaitu as-sunnah. As-sunnah yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dikerjakannya, atau sikap-sikap Nabi Muhammad SAW yang dikerjakannya sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi suri toladan bagi kita semua dalam menuntut ilmu dalam pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu sikap dan perbuatan para sahabat. Sikap dan perbuatan para sahabat ini terkhususnya pada Umar bin Khattab, yaitu Umar yang memiliki sifat jujur, cakap, adil, serta bersifat demokratis, di mana di sini dalam berpendidikan Islam dapat dicontoh sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu ijtihad. Di mana ijtihad ini dilakukan untuk merumuskan suatu masalah, merumuskan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga landasan ini bisa sangat erat kaitannya dengan dasar-dasar pendidikan Islam. Adapun pengaruh media massa
pengaruh negatif media massa. Yang pertama yaitu akan berpengaruh kepada sifat peserta didik, yaitu akan menimbulkan sifat malas pada anak didik tersebut, karena terutama di media massa Android, yaitu anak didik tersebut lebih malas karena terutama dalam membaca buku, karena ada anak didik tersebut beranggapan bahwa untuk apa membaca buku jika semuanya ada di Android, jadi tidak perlu membaca buku lagi, padahal membaca buku itu lebih penting daripada membaca di Android. Yang kedua yaitu waktu peserta didik itu terkuras, artinya di sini kurang untuk teman-teman dan keluarganya, karena lebih mementingkan Android, dan dimana sekarang Android itu sudah terutama di kalangan media sosial, Android media sosial itu orang-orang pada berlomba-lomba untuk memposting segala hal yang mereka mengira bahwa itu bermanfaat, padahal itu hanya menguras waktu atau tenaga dari seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu di sini dampak negatif yang paling parah, yaitu di sini seseorang dapat beranggapan bahwa peserta waktu untuk Android atau media massa ini lebih digunakan lebih banyak daripada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dampak dari Android ini betul-betul merugikan bagi si penggunanya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kurang dari saya itu sendiri. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.